Nah, fungsi-fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum fx sama dengan A pangkat x atau y sama dengan fx sama dengan A pangkat x dengan A dinamakan bilangan pokok atau basis. Jadi ini namanya adalah bilangan pokok atau basis dengan ketentuan A itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua, X dinamakan variabel bebas dan himpunan dari variabel X disebut daerah asal atau domain. Fungsi F ditulis df dengan domain F sama dengan X, di mana garis lurus ini kita baca di mana X adalah anggota dari bilangan real. Y dinamakan variabel tak bebas dan himpunan dari variabel Y disebut daerah hasil atau range. Fungsi F ditulis RF. Nah, range F sama dengan Y, di mana Y harus lebih besar dari 0 dan Y adalah anggota dari bilangan real. Fx sama dengan A pangkat X dinamakan rumus eksponen baku. Nah, ini adalah definisi dari fungsi eksponen. Dari slide sebelumnya kita tahu bahwa domain adalah daerah asal. Tadi daerah asal dilambangkan dengan apa? X, di mana X adalah anggota bilangan real. Lalu range adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah Y. Nah, dan Y ini harus lebih dari 0 dan Y merupakan anggota dari bilangan real. Lalu, asimtot. Asimtot adalah garis yang didekati kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga maksudnya. Nah, dari definisi ini agar kita lebih paham lagi terkait domain, range, serta asimtot, maka sebelumnya kita ingat kembali karena minggu kemarin kita sudah belajar terkait menggambar grafik eksponen. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana langkah-langkah menggambar grafik eksponen? Siapa yang masih ingat? Langkah-langkah menggambar grafik eksponen. Siapa yang masih ingat gimana caranya menggambar grafik? Langkahnya bagaimana itu? Masih ingat tidak? Halo. Lalu ada berapa jenis fungsi eksponensial? Masih ingat tidak? Syabita masih ingat tidak? Atau siapa ini tadi yang mau jawab? Sepertinya ada yang open mic. Nah, mari kita ingat kembali ya. Langkah-langkah menggambar grafik eksponen itu ada 3. Yang pertama, membuat tabel koordinat. Yang kedua, melukis titik-titik koordinat pada bidang kartesius. Yang ketiga, menghubungkan antar titik koordinat sehingga membentuk suatu kurva. Langkah ini jangan sampai lupa ya. Nanti kalau ada ulangan, ada UTS, diminta untuk menggambar grafik fungsi, kita harus menggambar atau mengerjakan secara urut 3 tahapan ini agar pekerjaan kita tepat. Nah, lalu ada 2 jenis. Ada 2 jenis fungsi eksponensial, yaitu ketika A lebih dari 1 dan A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, ketika A lebih dari 1, daerah asal adalah X, anggota bilangan real. Daerah asal tadi disebut dengan apa? Masih ingat? Daerah asal? Domain. Ya, benar. Domain. Yang kedua, daerah hasilnya adalah Y, lebih dari 0, dan Y adalah anggota dari bilangan real. Daerah hasil tadi disebut dengan? Range. Ya, baik.
range. Fungsi f kontinu dan monoton naik. Nah, yang kedua, ketika A lebih dari 0 dan kurang dari 1, daerah asalnya sama, X anggota bilangan real. Daerah hasilnya adalah Y lebih dari 0 dan Y adalah anggota dari bilangan real. Fungsi f kontinu dan monoton turun. Nah, kalau ada yang bingung, Bu, bilangan real itu anggotanya berapa saja? Bilangan real itu anggotanya adalah dari negatif tak hingga positif tak hingga. Sehingga ketika ada suatu fungsi, kalian ingin menggambar grafiknya. X itu harus saya isi berapa saja ya. Nah, kalian boleh mengisi. Misalnya ada yang mau ngisi dari negatif 1 juta sampai positif 1 juta. Boleh. Dari negatif 1000 sampai positif 1000. Boleh. Dengan syarat apa ya? Yang penting kalian itu ngitungnya tidak kesulitan atau tidak keberatan ngitung banyak itu. Tuh, jadi X itu mau diisi berapapun boleh. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan domain, range, serta asimtot dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Caranya adalah kita buat tabel terlebih dahulu tadi. Lalu ketika X sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini satu persatu kita substitusikan ke fungsi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk yang pertama, ketika X sama dengan negatif 2, maka kita peroleh Y sama dengan 2 pangkat negatif 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ingat sifat eksponen, kita rubah bentuknya menjadi 1/2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1/2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 1 sama dengan, caranya adalah kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Jadi 1/4 ditambah 1 itu sama dengan berapa? 4/4. Kan 4/4 dibagi 4 hasilnya 1. Sama dengan 5/4. Kita tulis 5/4. Jadi negatif 2,5/4. Untuk X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2 pangkat negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya 1/2 ditambah 1. 1/2 ditambah berapa? Kita samakan penyebutnya hasilnya. 2/2. Baik, 2/2 sama dengan 3/2. Jadi titik koordinatnya adalah negatif 1,3/2. Untuk X sama dengan 0. Kita tulis di mana ya? Bentar. Kita tulis di sini. Untuk X sama dengan 0. Y sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Ingat, bilangan berapapun ketika kita pangkatkan 0 hasilnya adalah berapa? 1. Baik, benar. 1. Ditambah 1 sama dengan 2. Jadi Y-nya kita peroleh 2. Titik koordinatnya adalah 0,2. Nah, untuk X sama dengan 1. Y sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya? 4. 2 pangkat 2. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, Maaf, ini tadi yang 3 ya.
Ini tadi ketika X sama dengan 1, maka Y-nya 3. X-nya sama dengan 2, Y-nya 5. Untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Tambah 1 sama dengan 9. Jadi ketika X sama dengan 3, Y-nya 9. Jangan lupa tulis titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh. 1,3, 2,5, 3,9. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Sehingga kita peroleh grafiknya, grafik fungsi tadi ketika kita gambar, kita peroleh grafik yang hijau ini. Ini adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Baik, tadi perintah soalnya adalah kita diminta untuk menentukan domain, range, serta asimtot dari grafik fungsi ini. Domain tadi apa? Halo? Daerah asal. Daerah asal. Daerah asal. Daerah asal. Ya, daerah asal tadi adalah X. Nah, domain adalah X, di mana X adalah anggota bilangan real. Baik, selanjutnya adalah range. Range-nya berapa? Kalau tadi fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Range tadi apa? Dilambangkan dengan Y kan? Nah, Y ketika X sama dengan 0, Y-nya 2. Ketika X sama dengan negatif 1, tadi berapa? Ketika X sama dengan negatif 1, 3/2. 3/2 itu kan 1, Iya. di sini. Lalu negatif 2, 5/4 kan hasilnya 1 sekian. Jika kita hitung. Nah, dan seterusnya. Tadi sampai pada ketika X sama dengan 3, maka Y-nya 9. Nah, range itu yang dimaksud adalah daerah hasil. Daerah hasil yang membentuk kurva ini. Ini berada di atas sumbu Y sama dengan 1. Jadi kurva yang hijau ini, dia tidak akan memotong sumbu Y sama dengan 1. Nah, ketika kita lihat pada gambar yang ini seakan-akan kurva yang hijau ini bertemu dengan kurva Y sama dengan 1. Kurva Y sama dengan 1 itu yang mana, Bu? Nah, kurva Y yang sama dengan 1 itu adalah ini. Ini kan Y-nya di sini. Ini kita tarik garis lurus. Ini garis lurus ya harusnya sesuai dengan ini. Garis lurus terus. Nah, itu kurva yang hijau ini tidak akan pernah memotong sumbu Y. Sehingga daerah hasil atau range-nya adalah Y lebih dari 1. Karena daerah hasil, karena tadi kurva yang hijau ini tidak akan memotong sumbu Y sama dengan 1, maka tidak ada hasil di bawah Y sama dengan 1. Misalnya tidak ada hasil yang nilainya adalah 0, negatif 1, 2, negatif 2 maksudnya, negatif 2 dan seterusnya. Jadi range-nya adalah Y lebih dari 1. Selanjutnya asimtot. Baik, asimtot itu apa tadi definisinya? Masih ingat? Garis yang didekati oleh kurva lengkung. Garis yang didekati, bukan dipotong ya. Jadi asimtot adalah garis yang hanya didekati sampai jauh tak hingga. Yang didekati grafik hijau ini. Berapa garis yang didekati atau kurva yang didekati oleh kurva yang hijau ini? Dia adalah pada kurva Y sama dengan 1. Nah, catatan penting yang harus kalian ingat adalah ketika nilai basisnya positif. Ingat, nilai basis tadi yang depan ini.
nilai basisnya positif, maka range pasti lebih dari asimtot nih. Y lebih dari asimtotnya tadi kan 1. Y lebih dari 1. Begitu juga sebaliknya, jika nilai basisnya negatif, maka range pasti kurang dari asimtot. Nah, catatan kedua, cara lebih mudah untuk mengetahui asimtotnya adalah fokus pada bilangan setelah penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini fokus di sini. Tadi kan bentuk umum suatu fungsi eksponen adalah fx sama dengan a pangkat x. Bu, kok ini boleh ya fungsinya? Emang boleh ya Bu kalau fungsinya y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1? Kan ini ada tambah satunya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1, maka grafiknya akan naik sebanyak 1 satuan. Kalau misalnya grafiknya y sama dengan 2 pangkat x saja, grafiknya seperti apa? Grafiknya yang di titik 0,2 ini pada mulanya berada di titik 0,1. Seperti itu. Jadi ketika fungsinya 2 pangkat x ditambah 1, maka grafiknya naik 1 satuan. Begitu juga sebaliknya, ketika misalnya di belakangnya y sama dengan 2 pangkat x dikurang 1, maka dia akan turun dari 1 satuan. Dari sini, dari titik yang ini, turun 1 satuan ke sini. Jadi yang hijau ini memotong sumbu di 0,0. Sampai sini paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung sesuatu? Boleh ditanyakan. Halo, sudah paham atau masih bingung? Paham, Bu. Udah, Bu. Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang disebut sumbu Y sama dengan 1. Ketika kita perbesar semakin dekat, ini yang kita kira saling menjadi satu. Ketika kita zoom, kita lihat dengan dekat, maka sebenarnya grafik yang hijau sama yang merah ini itu berpisah, tapi jaraknya hanya tipis sekali. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan asimtot. Jadi garis merah ini hanya didekati, tidak akan dipotong oleh grafik fungsi. Baik, contoh asimtot. Ketika grafik fungsinya dibentuk dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Bu, tadi untuk menentukan asimtot kan kita harus memperhatikan di belakang tanda positif atau negatif. Sedangkan yang ini grafik fungsinya hanya 2 pangkat x. Kita harus perhatikan apa? Ada yang bingung gitu ya? Misal ada yang bingung. Nah, fx sama dengan 2 pangkat x itu kan sama saja dengan 2 pangkat x ditambah 0 ataupun 2 pangkat x dikurangi 0. Ditambah ataupun dikurangi dengan 0 kan tidak perlu kita tulis. Nah, jadi untuk menentukan asimtotnya berapa? Asimtotnya adalah y sama dengan 0. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Tentukan domain, range, serta asimtot dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 3. Untuk perhitungannya sama, yaitu kita substitusikan setiap nilai x pada fungsi. Yang pertama, ketika x sama dengan negatif 2, kita substitusikan negatif 2, lalu 2 kita distribusikan ke negatif 2. Hasilnya negatif 4, ditambah 1 negatif 3. Jadi kan 2 pangkat negatif 3 kita ubah menjadi 1 per. Jadi 1/8 dikurangi 3, kita samakan penyebutnya, kita peroleh negatif 5/2 dan seterusnya hingga x sama dengan 2 kita substitusikan ke fungsi, kita peroleh 29. Ketika y-nya sudah dihitung semua, kita data titik-titik koordinatnya pada tabel kolom yang ketiga. Baik, nah berikut ini adalah grafik fungsi dari
fungsi Y sama dengan 2 pangkat 2X ditambah 1 dikurangi 3. Nah, grafik fungsi ini ketika kita amati, dia tidak akan memotong sumbu Y sama dengan negatif 3. Sumbu Y sama dengan negatif 3 itu yang merah ini ya. Y sama dengan negatif 3. Sama seperti tadi. Misalnya kita zoom, semakin dekat pasti grafik yang hijau ini dia tidak akan memotong sumbu Y sama dengan negatif 3 atau sumbu yang berwarna merah ini. Nah, tak peroleh domain dari fungsi tersebut adalah domainnya sama. X adalah anggota dari bilangan real. Lalu range. Range-nya berapa dari grafik fungsi ini? Karena tadi grafik tidak akan memotong sumbu Y sama dengan negatif 3. Berarti daerah hasilnya berada di atas sumbu, di atas titik negatif 3 atau Y sama dengan negatif 3. Jadi range-nya adalah Y, di mana Y lebih dari negatif 3 dan Y adalah anggota dari bilangan real. Lalu asimtot. Asimtot tadi apa? Asimtot adalah garis yang didekati oleh kurva. Didekati, jadi tidak dipotong oleh kurva. Nah, garis berapa yang hanya didekati? Yaitu garis Y sama dengan negatif 3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik. Kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga. Tentukan domain, range, dan asimtot dari fungsi f(x) sama dengan negatif 3 pangkat x ditambah 1 ditambah 2. Caranya sama, cara awalnya seharusnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu, kita hitung satu per satu sehingga kita peroleh titik-titik koordinatnya. Namun, di sini kita fokus belajar untuk menentukan domain, range, serta asimtot. Oleh karena itu, di sini Ibu sajikan secara langsung grafik fungsi dari fungsi f(x) sama dengan negatif 3 pangkat x ditambah 1 ditambah 2 adalah sebagai berikut ini. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, grafik ini tidak akan memotong sumbu apa? Ada yang tahu? Sumbu berapa yang tidak akan dipotong oleh grafik ini, namun hanya didekati? Ya? Sama dengan Iya, baik. Y sama dengan 2. Itulah yang dinamakan dengan asimtot. Jadi asimtotnya adalah Y sama dengan 2. Baik, lalu untuk domain. Kalau domain tetap sama ya. Domainnya adalah X, di mana X adalah anggota dari bilangan real. Untuk range. Ada yang tahu range dari grafik fungsi ini berapa? Masih ingat catatan tadi, apa yang harus kita ingat? Harus kita perhatikan. Ketika basisnya negatif, range-nya tadi bagaimana? Masih ingat? Masih ingat tidak? Halo? Ada yang tahu range dari... Y kurang dari 2. Baik, tepat ya. Jadi range-nya adalah Y kurang dari 2. Tadi yang jawab siapa? Halo, Kevin. Kevin. Baik, jadi tepat ya tadi bahwa yang dikatakan oleh Kevin range-nya adalah Y kurang dari 2. Domainnya X, di mana X adalah anggota bilangan real dan asimtotnya. Tadi siapa yang jawab yang tidak akan memotong Y sama dengan 2? saya, Bu. Aisyah. Rizky. Baik. Nah, catatannya yang perlu kita ingat lagi adalah menentukan range kita harus melihat basisnya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ada
Bagaimana? Apakah masih ada yang bingung? Bu, saya kok masih bingung tentang ini ya, gitu. Boleh ditanyakan, jangan malu. Sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Daerah hasil dari f(x) sama dengan 5 ditambah 3 pangkat 2x dikurangi 1 adalah daerah hasil tadi apa? Range. Nah, siapa yang tahu ini range-nya berapa? Siapa yang ingin menjawab? Y lebih dari 5. Y lebih dari 5 dengan atas nama Muhammad Reza ya. Ya. Baik, tepat. Range-nya adalah Y lebih dari 5. Kalau ada yang bingung, Bu, kok range-nya Y lebih dari 5 ya? Saya bingung bentuk fungsinya seperti ini. Baik, jadi f(x) sama dengan 5 ditambah 3 pangkat 2x dikurangi 1. Ini kita, kalau ada yang bingung kok 5-nya di depan, itu boleh kita balik menjadi 3 pangkat 2x dikurangi 1 ditambah 5. Seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini pasti nggak ada yang bingung ya, karena sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya. Untuk contoh soal nomor 4, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau kita lanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Asimtot datar dari grafik fungsi f(x) sama dengan 2 dikali 5x ditambah 3 adalah. Siapa yang ingin menjawab? Y sama dengan 6. Bagaimana? Y sama Dengan 6. Y sama dengan 6. Tadi siapa saja yang menjawab? Sepertinya lebih dari satu orang ya. banyak. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, banyak. Baik. Silakan namanya diketik di kolom chat. Tadi siapa yang jawab contoh soal nomor 5 ya. Nanti biar saya data. Baik. Y sama dengan 6. Nah, f(x) sama dengan 2 dikali 5 pangkat x ditambah 3. Ini kita distribusikan menjadi 10 pangkat x ditambah 6. Sehingga asimtot tadi kita perhatikan tanda di belakang positif atau negatif ini. Jadi asimtotnya adalah Y sama dengan 6. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah domain adalah daerah asal, range adalah daerah hasil, asimtot adalah garis yang didekati kurva atau garis lengkung sampai jauh tak iga. Ingat ya, garis yang didekati, berarti garis tersebut tidak akan pernah dipotong. Lalu catatan yang harus kita perhatikan akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal yang diminta untuk menentukan domain, range, serta asimtot adalah yang pertama, ketika nilai basisnya positif, maka range pasti lebih dari asimtot. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang kedua, cara lebih mudah untuk mengetahui asimtotnya adalah fokus pada bilangan setelah tanda penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, menentukan range, lihat basisnya, apakah basisnya negatif atau positif. Ini sama seperti pernyataan yang pertama. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?